Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita menutup siang kita dengan sujud, ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus mendapatkan taufik dan inayah dari Allah untuk terus berada dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Kemudian setelah itu kita sambil menunggu waktu Isya, kita duduk untuk mengikuti kajian yang biasanya diisi oleh Ustadz kita, Ustadz Yusran, tapi beliau berhalangan. Kemarin ada undangan beliau dari Malaysia dan baru tiba hari ini, sehingga sore ini, sehingga panitia menghubungi kami untuk meminta mengganti beliau untuk sementara. Ya, hadirin yang sangat bahagia, tentu ini adalah sebuah karunia yang sangat besar. Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa hadir dalam majelis-majelis ilmu, karena ilmu ini sangat penting dalam agama kita. Dia sebagai pondasi dan asas di dalam beramal. Maka kita tentu bersyukur pada Allah, dan kemudian kita juga mengapresiasi kepada pengurus masjid dan panitia yang memfasilitasi jamaah untuk bisa hadir dalam majelis ilmu. Dan ini sangat penting sekali, hadirin yang sangat bahagia, majelis ilmu kita hadiri, karena ibadah kita itu sangat terkait dengan ilmu dan wawasan yang kita miliki. Bahkan terkadang, hadirin yang sangat berbahagia, seseorang tidak bisa beramal dan tidak mengerti beramal karena tidak ada ilmu. Kurang lebih 2 bulan yang lalu kami melakukan safar atau perjalanan ke Merauke. Naik pesawatnya take off di Bandara Hasanuddin di Maros itu jam 3.30 sebelum subuh. Sebelum subuh. Dan tiba di Merauke jam 7 lewat, hampir jam 8. Artinya dalam perjalanan itu kita melewati waktu salat subuh. Saya safar bersama dengan istri, dan penumpang itu kebanyakan adalah orang-orang kita di sini, orang Sulawesi. Kalaupun ada tambahan dari Jawa, dan kalaupun dulu asli itu tidak banyak, kan ketahuan wajahnya sama dengan kita ini semua. Artinya saya yakin bahwa mayoritas penumpang itu adalah muslim, apalagi banyak yang jilbab, perempuannya banyak yang jilbab. Pas juga di deretan saya itu saya, kemudian istri, kemudian sampingnya istri itu adalah seorang ibu pakai jilbab. Tentu dari sini. Kemudian di samping kanan saya yang agak depan sedikit itu seorang bapak haji.
Bagaimana ya kita tahu bahwa haji karena dia pakai topi haji lalu kemudian pakai baju saub seperti ini. Ya, bukan warna putih, warna ya yang jelasnya saub ya. Jubah dia pakai. Di belakang saya juga seperti itu. Kemudian yang sampingnya dan seterusnya itu perempuan jilbab. Intinya hadirin yang sangat bahagia, dalam perjalanan itu ya ketika sudah masuk waktu subuh, saya tidak tahu persis jam berapa karena kita di atas pesawat. Saya perhatikan saja ya warna terang sudah mulai kelihatan dari ufuk timur, itu pertanda bahwa sudah masuk ya waktu subuh, bahkan sudah lewat. Tapi saya perhatikan hadirin sangat bahagia ya ketika mulai ya ada warna ya terang atau yang dikenal dengan fajar, sampai saya masuk ya karena saya bawa air ya, minum, jadi saya bawa air itu masuk di WC dan saya berwudu di dalam dengan air yang saya bawa. Kemudian ya saya keluar dan saya sampaikan pada istri kita salat. Istri karena agak repot masuk ya di WC ya sempit dan pakaiannya ya seperti itu, ya akhirnya dia ya tayamum saja. Tayamum lalu kemudian kami salat berdua. Selesai salat saya perhatikan orang-orang tidak ada yang salat. Saya berpikir kira-kira apa penyebabnya mereka tidak salat. Saya yakin mereka salat. Yang jilbab masa tidak salat? Yang Pak Haji juga masa tidak salat? Itu tidak masuk akal. Sampai saya berkesimpulan kemungkinan mereka tidak salat karena tidak tahu bagaimana caranya salat dalam keadaan musafir seperti itu. Bagaimana ya bersuci, bagaimana berwudu. Kemudian setelah itu bagaimana cara salat dalam posisi kita duduk di atas kursi. Itu yang saya ambil kesimpulan, karena kalau dibilang tidak salat, masa ada ibu-ibu yang jilbab tidak salat? Itu tidak bisa diterima oleh akal. Ada bapak-bapak haji apalagi pakai saub begini, ya tidak salat. Dan sebelumnya juga bulan 8 yang lalu, dan juga hampir setiap ya saya berangkat membimbing jamaah umroh. Ini mana Pak Haji Sultani yang sering umroh? Itu bisa diperhatikan ya. Bulan 8 yang lalu kami ya membimbing jamaah umroh kembali dari sana, dan itu sering kami saksikan kembali dari Saudi. Itu kan rata-rata kita ya tinggalkan Jeddah itu di malam hari jam 10 atau di atasnya jam 10 ya. Haji juga biasa ya. Sampai di Indonesia itu setelah zuhur. Kalau kami kemarin bulan 8 ya karena transit di Singapura ya pas ya kami keluar dari bandara masuk zuhur. Artinya ada waktu salat, yaitu salat subuh yang kita lewati. Dan saya sebagai pembimbing bertanggung jawab kepada jamaah ya saya ya mengingatkan untuk salat subuh. Dan ya memang sebelum ya kita berangkat dalam manasik itu, satu di antara poin yang kita jelaskan adalah bagaimana caranya kita salat di atas pesawat dan bagaimana cara tayamum. Kita sudah jelaskan. Jadi ya kembali ya kita tinggal ingatkan ya, kalau sudah masuk waktu ya kita ingatkan bahwa silahkan bapak-bapak ibu jamaah sekalian ya untuk ya tayamum dan salat subuh. Tapi hadirin yang sangat bahagia ya, wallahu alam takbir, menurut ya pengamatan saya ya, bahwa banyak di antara penumpang yang merupakan juga jamaah umroh yang tidak melaksanakan salat subuh. Saya bilang di mana mereka salat? Sementara nanti kita tiba di tanah air setelah zuhur atau sebelum zuhur atau setelah lewat ya zuhur menjelang asar.
Nah, ini dari tanah suci. Tidak mungkin mereka tidak salat. Cuma kemungkinan mereka tidak salat karena tidak tahu bagaimana cara bersuci tanpa air dan bagaimana salat di atas kursi pesawat menghadap arah timur, membelakangi kiblat. Ini semua hadirin yang sangat bahagia yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita ini belajar, betapa pentingnya kita belajar. Karena kalau kita tidak belajar, tetap kita dalam keadaan tidak mengerti seperti itu, bahkan hal-hal yang pokok dan prinsip akhirnya kemudian kita tidak kerjakan karena kita tidak punya ilmu tentang masalah itu. Nah, oleh karena itu ini hadirin yang sangat bahagia, kita syukuri di masjid kita ini kita difasilitasi untuk bisa belajar setiap minimal 1 kali dalam 1 pekan. Kita bisa belajar dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk malam hari ini hadirin yang sangat bahagia, saya akan mengangkat 1 ayat untuk kita tadabburi terkait masalah salat bagi orang yang musafir atau salat qasar. Karena ini juga masalah. Kalau menurut Syekh Said Sabiq di dalam kitabnya, kitab Fiqhus Sunnah, pembahasan tentang masalah salat jamak dan qasar itu ada kurang lebih 20 aqwalil ulama. Sehingga kalau kita tidak pelajari dengan benar masalah seperti ini, nanti kita akan ikut-ikutan. Saya ingat hadirin yang sangat bahagia, tapi ini istihad seorang ustadz. Dulu di tahun 80-an, 86, 87 kan tidak salah, ada salah seorang ustadz kita yang mengajar kita. Kebetulan beliau dulu ngajar di Mecopa di Darul Istiqamah. Beliau datang ke Makassar mengajar biasa dari pagi sampai sore. Kita belajar. Dan menurut pendapat beliau, dari Mecopa ke Makassar itu sudah sudah dalam kondisi safar. Oleh karena itu kalau beliau datang, kita salat zuhur, dia salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Yang lebih anehnya lagi, imam salat zuhur, beliau di belakang jadi makmum salat qasar. Kemudian pada saat tasyahud pertama, lalu kemudian imam naik, dia langsung salam. Lalu kemudian setelah itu naik lagi untuk salat asar 2 rakaat mengikuti imam. Dan juga pernah kita seperti itu. Karena begitu guru kita, itu yang kita lihat, ikuti yang kita pelajari. Begitu. Pokoknya kalau ke Maros, sudah qasar. Kita ke Takalar sudah qasar. Nah, ini hadirin asal bahagia, masalah-masalah seperti ini perlu untuk didudukkan masalahnya dengan benar. Oleh karena itu perlu kita belajar. Nah, hadirin asal bahagia, ayat ini kita coba angkat, kita jelaskan, dan kemudian nanti ada beberapa hukum yang terkait dengan salat qasar tersebut yang kita bisa jelaskan. Di ayat ini Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Wa idza darabtum fil ardi, apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi. Kata daraba, ad-darbu fil ard, itu maksudnya adalah as-sayr was-safar, berjalan dan musafir. Walaupun
makna atau arti awalnya ad-darb itu adalah memukul, ya. Daraba yadribu itu memukul, tapi penggunaan daraba itu bisa bermakna yang lain, bukan memukul tapi berjalan. Nah, seperti apalagi kalau ada karinahnya, ya. Karinahnya itu adalah al-ard. Idza darabtum fil ardi, apabila kalian berjalan di atas muka bumi. Dan kenapa dikatakan ya as-safar itu atau perjalanan, ya, safar itu dikatakan darb karena seakan-akan kita memukul bumi dengan kaki kita, ya, maka ya dia dikatakan ad-darbu fil ard. Falaisa alaikum junah, tidak ada dosa bagi kalian an taksuru minas salah, untuk mengkasar ya salat. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, jika kalian khawatir akan mendapatkan fitnah atau ujian atau serangan dari orang-orang kafir. Innal kafirina, sesungguhnya orang-orang kafir itu kanu lakum aduwwan mubina, adalah musuh kalian yang nyata. Nah, ini hadirin yang saya bahagia, ayat yang tercantum dalam Quran surah An-Nisa ayat 101 yang insya Allah akan kita ya bahas, kita kaji pada malam hari ini. Di ayat ini ya maknanya secara umum bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman apabila melakukan perjalanan di muka bumi ini, apakah ya perjalanan untuk melaksanakan jihad fisabilillah atau bisnis dagang atau rekreasi dan seterusnya ya, maka tidak ada dosa bagi kaum muslimin untuk ya mengkasar ya salat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi yang dikasar itu adalah yang ya salat rubaiyah, salat yang terdiri dari 4 rakaat. Adapun maghrib tidak dikasar karena ya jumlah rakaatnya cuma 3. Ya, kalau mau dikasar berarti 1,5, dan itu tidak ada salat 1,5. Ya. Subuh juga demikian. Ya. Subuh tidak dikasar karena ya dia cuma 2 rakaat. Jadi yang dikasar itu adalah salat zuhur, asar dan isya, salat rubaiyah. Ya. Nah, hadirin yang saya bahagia, di dalam ayat ini mungkin ada yang salah faham ya, karena Allah mengatakan idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taqsuru minas salati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Ada kata in khiftum ayyaftinakumul, kalau kalian khawatir ya mendapatkan serangan dari orang kafir, maka tidak mengapa kalian mengkasar salat. Nah, ada yang mengatakan kalimat in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru ini adalah syarat. Artinya nanti kita boleh mengkasar salat kalau dalam keadaan ya mengalami kondisi kekhawatiran, ketakutan. Apalagi ayat ini, lanjutan ayat ini adalah ayat yang membahas tentang salatul khauf, salat yang dikerjakan dalam kondisi peperangan. Nah, perlu difahami bahwa kalimat in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru itu bukan syarat, ya, bukan syarat, tapi dia adalah kharajal kalam makhrajal galib. Pembicaraan dan kalimat ini ya adalah pembicaraan karena secara umum, khususnya dulu di zaman Rasulullah SAW, perjalanan itu, safar itu, melewati padang pasir itu menghadapi para musafir itu menghadapi ancaman dari musuh, ancaman dari penyamun atau ya quta'ut turuq, perampok dan seterusnya. Maka ya disebutkanlah ya konteks dan kalimat ini in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, tapi dia bukan syarat. Oleh karena itu ada seorang sahabat yang namanya Ya'la bin Umayyah, ya, suatu ketika datang bertanya kepada Umar bin Khattab. Ini setelah Rasulullah meninggal dunia dan Umar bin Khattab jadi khalifah, ya. Kemudian ya sahabat Ya'la bin Umayyah ini bertanya kepada Umar dan mengatakan, "Ya Umar, malana naqsuru waqad amanna."
Kenapa kita mengkasar lagi salat waktu kita musafir padahal kita sudah damai sekarang, sudah aman. Jazirah Arabia kan, Jazirah Arabia sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia itu sudah semuanya masuk Islam dan sudah tidak ada ya perampok, tidak ada lagi penyamun, sudah aman. Orang melakukan perjalanan di tengah padang pasir sudah tidak ada yang mengganggu. Ya. Tambah lagi setelah ya masuk masa Khulafaur Rasyidin, termasuk ya Umar bin Khattab, semakin ya damai dan aman kehidupan. Makanya sahabat ini datang bertanya, mengatakan kenapa kita kasar lagi? Ya, kalau kita melakukan perjalanan padahal kita sudah aman, tidak ada lagi gangguan. Ya. Karena dia pahami ayat ini. Ya. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Kalau kalian khawatir mendapatkan serangan ya, dari orang-orang kafir. Maka ya apa jawaban Umar? Umar mengatakan ajibtu bima mimma ajibta minhu. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Saya juga heran dengan apa yang membuat Anda heran. Ya. Makanya pada saat itu waktu Nabi masih hidup, saya juga tanyakan langsung kepada Nabi. Ya, kita ini sudah aman ya Rasulullah. Kenapa kita kasar lagi kalau kita musafir? Maka kata Rasulullah SAW memberikan jawaban pada Umar bin Khattab, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Salat kasar itu 2 rakaat, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat itu adalah merupakan sedekah dan pemberian Allah kepada kalian. Maka terimalah sedekah Allah kepada kalian itu. Ini menunjukkan bahwa ya, in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru itu bukan syarat. Dia adalah al-kalam ya makhrajal al-kalam kharaja makhrajal ghalib. Artinya dia disebutkan karena ya dulu ya perjalanan itu tidak aman, ya maka dia disebutkan kalimat ini, tapi kemudian tidak menjadi syarat. Nah ini hadirin yang sangat bahagia ya terkait dengan ya masalah ya kalimat in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, sehingga jangan kita pahami bahwa ya nanti ketika kita menghadapi ancaman baru boleh kita kasar. Intinya setiap kita melakukan perjalanan safar maka dibolehkan ya dan disyariatkan untuk kita mengkasar ya salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian kita masuk pada beberapa masalah yang terkait dengan masalah ini. Yang pertama adalah apakah salat kasar itu wajib bagi orang yang musafir atau dia hanya rukhsah, keringanan? Sebelumnya hadirin yang sangat bahagia, berdasarkan ayat yang kita bahas tadi ini ya, idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taqsuru fis salati in khiftum ayyaftinakum alladzina kafaru ila akhir ayat. Ini ayat sepakat semua ulama kita dan semua mazhab bahwa ayat ini menunjukkan disyariatkannya salat qasar bagi musafir. Ini kesepakatan. Lalu kemudian masuk dalam pembahasan apakah wajib bagi orang yang musafir itu salat kasar atau ya tidak. Di sini ada 2 ya pendapat ya ulama kita. Ada 2 mazhab dalam hal ini. Yang pertama adalah ya mazhab Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad serta ulama di kalangan mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah ya, dan juga ulama yang lain yang ya sepaham dan sepakat dengan pendapat ini, yang mengatakan bahwa annal kasra rukhsatun ya, fa in syaa qassara wa in syaa atam. Bahwasanya salat kasar itu sebenarnya adalah rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan. Keringanan yang Allah berikan kepada orang-orang yang musafir. Jadi dia bukan wajib. Karena dia adalah keringanan, maka terserah dari kita. Kita mau mengkasar salat atau mau menyempurnakan salat, itu tergantung dari kita. Terserah. Karena dia adalah rukhsah, keringanan. Ini pendapat pertama. Ya. Dalam hal ini ya, pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad serta ulama yang sefaham dengan ya, beliau.
Pendapat yang kedua, hadirin yang sangat bahagia, adalah pendapat Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah secara umum. Jadi pendapat Abu Hanifah dan ulama-ulama Hanafiyah serta ulama yang lain juga sepakat dengan pendapat beliau ini, mengatakan bahwasanya annal qasra wajibun, bahwa qasar bagi orang yang musafir itu hukumnya wajib. Cuma yang perlu kita sikapi dalam persoalan ini, bahwa masalah ini adalah khilaf bainal ulama. Jadi kalau ada di antara kita, misalnya saya lebih pilih pendapatnya mazhab Syafi'iyah dan Hanabila, silahkan. Ada yang mengatakan saya lebih pilih mazhab Hanafiyah. Tentu kita pilih itu berdasarkan dalil-dalil yang kita pelajari. Mana kita anggap dalilnya lebih kuat, silahkan. Dan kita merasa tenang hati kita untuk mengamalkan, silahkan itu. Dan sikap kita dalam perbedaan seperti ini, kita tidak boleh memaksakan dan mengatakan kepada yang berbeda dengan kita itu Anda salah. Jadi prinsip yang sangat baik dalam persoalan khilafiyah, hadirin yang sangat bahagia, adalah prinsipnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan ra'i sawab wa yahtamilul khata', wa ra'yu ghairi khata' wa yahtamilus sawab. Pendapat saya benar. Karena kalau dia tidak mengatakan benar, bagaimana? Dia ragu dengan pendapatnya. Jadi pendapat saya, kata Imam Syafi'i, pendapat saya yang benar, tapi ada kemungkinan salahnya. Pendapat selain saya itu salah, tapi ada juga kemungkinannya benarnya. Nah, kalau prinsip ini yang kita pahami, hadirin yang sangat bahagia, ketika kita berbeda dalam persoalan khilafiyah, maka dada hati kita lapang menerima perbedaan itu. Kita tidak boleh paksakan saudara kita harus sama dengan kita, atau sebaliknya. Dan itu misalnya sikap sahabat yang sangat dewasa dalam hal ini. Hari ini kita sekarang dalam persoalan khilafiyah ribut, bertengkar, bahkan ada yang sampai berkelahi. Nah, ini karena apa? Tidak ngerti dan tidak paham bagaimana kita mensikapi perbedaan yang terjadi, khususnya dalam masalah ijtihadiyah, furu'iyah. Sahabat mengatakan, Jabir bin Abdullah mengatakan, kunna nusafir ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, faminna as-sa'imu wa minnal muftir, fala ya'ibu as-sa'imul muftir wa la ya'ibul muftir as-sa'im. Coba lihat bagaimana sikap kedewasaan para sahabat karena mengerti, faham tentang ilmu. Kata Jabir bin Abdullah, kami pernah safar bersama dengan Nabi SAW. Di antara kami ada yang puasa dan di antara kami ada yang berbuka. Dan yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan yang berbuka juga tidak mencela orang yang berpuasa. Ini luar biasa kalau kita punya sikap seperti ini dalam menghadapi masalah ijtihadiyah, furu'iyah, khilafiyah, maka selesai, aman, hadirin yang sangat bahagia. Sayang karena kita banyak hanya taklid buta kepada guru, taklid buta kepada guru, sehingga itu yang kita dengarkan dari guru kita, dari kiai kita, dari ustadz kita, itulah yang benar, yang lain salah. Dan masalah fikih, hadirin yang sangat bahagia, adalah masalah ijtihadiyah yang luar biasa, sangat luas pembahasannya. Makanya Ibnu Rushd dalam bukunya, ada 2 jilid bukunya, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid itu ada 2 jilid. Buku ini adalah buku yang dikaji dan dipelajari oleh mereka yang masuk pada muqaranatul madzahib, bagaimana membandingkan mazhab yang ada. Buku beliau ini mulai dari bab pertama sampai bab terakhir dari 2 jilid ini, semua masalah fikih yang mukhtalaf fih, yang diperselisihkan oleh para ulama.
Tidak ada pembahasan tentang masalah ya fikih yang al-muttafaq alaih, yang disepakati oleh ulama dalam 2 jilid ini. Ya. Menunjukkan dalam masalah fikih masalah sangat luas, ya, sehingga ya kita ya tidak boleh ya bersikap ya antipati dan ya benci kepada ya saudara kita yang berbeda. Ya, apalagi kalau masalah itu adalah masalah yang memang sudah ya khilaf bainal ulama al-mutaqaddimin. Ulama-ulama kita dahulu sudah membahas tentang itu dan berselisih tentang masalah itu. Tinggal persoalannya kita bagaimana berusaha untuk mencari mana yang paling rajih, mana yang paling kuat berdasarkan dalil. Tapi yang rajih pun juga itu terkadang ulama berbeda pendapat dengan murajjihat. Terkadang si fulan mengatakan ini rajih, ulama yang mengatakan ya ini yang marjuh. Jadi itu pun juga ya masih dalam ranah ya pembahasan ya para ulama kita. Nah, oleh karena itu hadirin yang saya bahagia, dalam masalah ini kasar, ya, salat kasar, apakah wajib atau ya rukhsah, itu ada 2 pendapat. Nah, sekarang kita mau angkat ya dalil-dalilnya, lalu kemudian nanti ya kita akan ya stressing ya mana yang paling ya kuat ya dari 2 pendapat ini. Yang pertama, ya dalil yang dipakai oleh pendapat pertama yaitu mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah yang mengatakan rukhsah atau keringanan dan bukan wajib. Yang pertama adalah ayat yang kita bahas ini. Ya, ayat ini mengatakan ya, idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum. Kata fala junaha alaikum, tidak ada dosa bagi kalian, memberikan isyarat dan makna bahwa salat kasar itu tidak wajib. Kan dikatakan fala junaha alaikum an taqsuru min shalah, tidak ada dosa bagi kalian untuk mengkasar salat. Artinya ya salat kasar itu bukan wajib, dia adalah rukhsah atau keringanan yang Allah berikan ya kepada kita. Karena kalau seandainya dia wajib, maka Allah tidak akan mengatakan fala junaha alaikum. Mestinya Allah mengatakan fa'alaikum an taqsuru minas salah, atau Allah mengatakan faqsuru minas salah ya, atau faqsurus salah ya, itu perintah dalam konteks perintah. Tapi Allah tidak mengatakan dalam konteks perintah, dia ya sampaikan falaisa alaikum junah. Itu menunjukkan bahwa ya ternyata salat kasar itu bukan wajib. Jadi kalau ada yang ya safar ya boleh, silahkan kasar, dan ya juga tidak wajib untuk harus kasar, bisa sempurnakan salat. Yang kedua, ya dalil yang dipakai oleh pendapat yang pertama adalah ya hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya i'tamarat ma'a Rasulillah SAW minal Madinati ila Makkah, bahwa Aisyah itu ya ikut dalam rombongan Nabi SAW melaksanakan umrah dari Madinah ke Mekkah. Falamma qadimat Makkah, tatkala Aisyah sampai di Mekkah, qalat ya Rasulullah, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya qasartu wa atmamtu, saya dalam perjalanan ya kadang saya mengkasar salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dan kadang juga saya sempurnakan ya. Kemudian Aisyah bertanya lagi, wasumtu aftartu, kadang saya juga berpuasa dalam perjalanan, kadang juga saya ya berbuka. Faqala Nabi SAW, lalu kemudian Nabi SAW menjawab pertanyaan Aisyah ini, ahsanti ya Aisyah walam ya'id alayya. Aisyah menirukan bahwa Nabi mengatakan kepada saya ketika saya mempermasihkan ini, ahsanti ya, baik kamu wahai Aisyah, walam yu'id alayya, dan Nabi tidak mencela ya apa yang saya lakukan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ya ternyata kasar itu bukan wajib, dia rukhsah, karena boleh ya salat kasar, boleh juga ya menyempurnakan salat. Dalil yang ketiga ya, bahwa Utsman bin Affan khalifah yang ketiga kadang menyempurnakan salatnya ketika musafir dan kadang iya kasar. Walam yungkir alaihi ahadus sahabah, dan apa yang dilakukan oleh Utsman kadang ya salat sempurna, kadang kasar dalam perjalanannya.
dan itu disaksikan oleh sahabat-sahabat yang lain, dan tidak ada satupun sahabat yang mengingkari apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa sahabat memahami salat kasar itu tidak wajib, dia adalah keringanan atau rukhsah. Kemudian dalil yang keempat yang dipakai oleh pendapat yang pertama adalah bahwa rukhsah sebenarnya dalam perjalanan itu ya, merupakan pilihan bagi orang yang musafir, merupakan pilihan baginya apakah dia mengkasar salat atau menyempurnakan, termasuk juga misalnya apakah dia puasa atau berbuka. Itu adalah pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia adalah pilihan, maka dia bukan wajib. Ini dalil yang keempat yang dijadikan hujah oleh pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa ya, kasar bagi orang yang musafir itu hanya rukhsah dan bukan wajib. Baik, sekarang kita masuk pada ya, hujah dan dalil yang dipakai oleh pendapat yang kedua yang mengatakan wajib, harus. Jadi kalau kita ya musafir ya harus ya salat kasar. Kalau kita musafir harus berbuka. Ya, itu ada yang begitu. Ya. Khususnya mazhab Hanafiyah dan yang sepaham dengan itu. Apa dalilnya? Yang pertama, dalilnya adalah apa yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan salatus safari rak'atani tamamun ghairu qasrin ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bahwa salat orang yang musafir itu adalah 2 rakaat dan itu dianggap sempurna. Ya. Dianggap sempurna dua rakaat. Itu berdasarkan ya, penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata Umar menirukan. Yang kedua dalilnya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya ya, selalu mengkasar salat. Ya, tidak pernah menyempurnakan salat dalam safarnya. Di dalam hadis yang ya, disebutkan ya, dari Abdullah bin Abbas bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja musafiran shalla rak'ataini hatta yarji. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi SAW kalau dia musafir dia salat 2 rakaat sampai dia kembali, baru dia sempurnakan salatnya. Menunjukkan ini adalah kebiasaan yang selalu dilakukan oleh Nabi SAW dan tidak pernah melaksanakan salat sempurna ketika ia safar. Berdasarkan itu maka ya, ulama Hanafiyah dan yang sepaham dengannya mengatakan bahwa salat kasar itu hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga dalilnya adalah ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imran ibnu Husain, ya, beliau mengatakan hajjtu ma'an Nabi SAW fakana yusalli rak'ataini hatta yarji ilal Madinah. Saya ikut dalam rombongan haji ketika Nabi SAW melaksanakan haji, ya, dan pada saat itu Nabi SAW salat 2 rakaat sampai beliau kembali ke Madinah. Wa aqama bi Makkah 18 la yusalli illa rak'atain. Nabi tinggal di Makkah pada saat itu ketika melaksanakan haji itu tinggal selama ya 18 hari dan beliau ya tidak salat kecuali 2 rakaat saja. Wa qala li ahli Makkah, dan kalau Nabi SAW salat zuhur atau salat asar atau salat isya jadi imam dan penduduk Makkah ikut di belakangnya sebagai makmum, maka selesai Nabi SAW salam 2 rakaat. Ya, 2 rakaat beliau salam, selesai salam lalu kemudian beliau mengatakan, ya, beliau mengatakan sallu arba'an fa inna qaumun safrun. Salatlah kalian 4 rakaat wahai ahlu Makkah, karena kami adalah ya, dalam keadaan musafir. Nah, ini juga memberikan hadis ini juga memberikan ya pelajaran kepada kita bahwa musafir itu boleh jadi imam dan dia tetap salat 2 rakaat, kemudian yang mukim itu bisa ikut di belakangnya sebagai makmum. Selesai imam ya salam, ketika dia salat 2 rakaat itu maka kemudian makmum ya berdiri untuk menyempurnakan ya 2 rakaat yang tersisa. Ya. Ini ya perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh ya sebenarnya musafir itu salat ya kasar, lalu kemudian yang makmum itu di belakang ya salat sempurna, boleh.
Kemudian yang berikutnya hadirin yang keempat, ya dalil yang dipergunakan oleh mazhab yang kedua tadi ini, ya dari Abdullah bin Umar, ya beliau mengatakan sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari falam yazid ala rak'atain. Saya menemani Nabi SAW dalam perjalanan safar dan ya saya temukan Nabi SAW tidak pernah salat lebih dari 2 rakaat. Maksudnya selalu ya qasar. Wa sahibtu Abu Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum fi safar falam yazidu ala raka'ataini hatta qabadahumullahu taala. Dan termasuk saya menemani ya Abu Bakar, Umar dan Utsman dalam perjalanannya, semuanya tidak pernah salat lebih dari 2 rakaat. Jadi salat 4 rakaat tadi itu selalu salat qasar sampai mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berdasarkan hadis ini, maka mazhab yang kedua, mazhab Hanafiyah ini mengatakan ini hukumnya wajib karena ditemukan Nabi selalu dalam perjalanannya selalu salat qasar. Sahabat yang lain, Khulafaur Rasyidin juga demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ini dasarnya. Kemudian yang terakhir, ya, mereka punya hujah dan dalil adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam ya, Sahih Bukhari. Ya, beliau mengatakan furidatis salatu raka'atain. Salat itu awalnya diwajibkan itu cuma 2 rakaat. Awalnya ya 2 rakaat. 2 rakaat. Fazidat fil hadar. Maka setelah itu ditambah 2 rakaat ketika kita melaksanakan dalam keadaan mukim. Wa ukhirrat fis safar, lalu kemudian ditetapkan 2 rakaat pada waktu kita safar. Jadi ini ya semua dalil-dalil yang ya dijadikan hujjah ya oleh mazhab ya Hanafiyah, sehingga kemudian mereka berkesimpulan bahwa ya salat qasar bagi musafir itu hukumnya wajib. Ya. Nah, oleh karena itu tergantung hadirin yang berbahagia, ya mana yang kita lihat ya lebih kuat dari dalil-dalil ini, ya silakan. Tapi intinya adalah ya kita ya harus menghargai ya perbedaan ini. Kalau ada di antara kita berbeda, ya ada yang melihat bahwa dia adalah rukhsah keringanan, boleh ya dia ya qasar boleh disempurnakan. Ada yang mengatakan harus, ya maka ya kita saling menghargai tentang persoalan ini karena ini adalah masalah yang sudah diperselisihkan oleh para ulama kita terdahulu. Hadirin yang berbahagia, ini sudah masuk waktu Isya. Kita belum ya masuk pada siapa yang boleh mengkasar salatnya ketika dia musafir. Karena safar itu ada 2 macam, ada namanya safar ta'ah dan ada namanya safar ma'siyah. Jadi kalau ada orang yang misalnya ya pergi ke satu daerah untuk melakukan kemaksiatan, apakah boleh dia kasar salatnya atau tidak? Ini butuh kita bahas, tapi waktu sudah ya habis. Termasuk juga jarak. Ini yang paling penting hadirin yang berbahagia, jarak. Berapa jarak yang ini saya sedikit ya sebelum ya kita akhiri, karena ini yang penting sekali masalah jarak. Seperti yang saya katakan tadi, ada orang yang keluar ya, dari Maros ke Makassar sudah langsung ya kasar salatnya. Nah hadirin yang berbahagia, memang secara umum ingat bahwa masalah jarak mengkasar salat, termasuk juga boleh berbuka puasa ya, itu ada 2 pendapat secara umum. Pendapat Zahiriyah yang mengatakan ya kembali kepada ya istilah safar secara urf, secara ya kebiasaan. Seorang yang melakukan safar, bagaimana dia melakukan safar, dan ini diperkuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Jadi kembali pada istilah ya kapan orang itu dikatakan musafir, ketika dia melakukan perjalanan ya, lalu kemudian dia sudah membawa bekal, pakaian dan seterusnya dia bawa, ya itu sudah dianggap safar dalam konteks satu daerah. Ya kalau satu daerah sudah menganggap seorang misalnya ya keluar dari Makassar pergi ke Maros, ya sudah bawa bekal dan seterusnya, itu sudah secara urf, secara ya kebiasaan itu sudah dianggap safar, maka itu sudah dianggap safar. Boleh untuk kasar salat dan boleh untuk berbuka puasa. Karena apa? Dasarnya mereka mengatakan bahwa tidak ada dalil dari hadis yang menetapkan
jarak tertentu yang harus ditempuh, ya seorang itu sudah dianggap musafir. Itu dasarnya. Ya. Namun hadirin yang sangat bahagia, pendapat yang kedua adalah pendapat jumhurul ulama. Ya, jumhur ulama dari ashabul madzahib, dari semua mazhab yang ada mengatakan dan menetapkan ada jarak. Walaupun semua mazhab ini berbeda-beda tentang jarak minimal. Ya, ada yang mengatakan 80 kilo, ada yang mengatakan 85, ada yang mengatakan 90 dan ya seterusnya. Tapi ya Syekh bin Baz ya mengatakan ya sekitar jarak 80-an kilo. Dan ya dalam mazhab Syafi'i disebutkan sekitar 85 kilo. Ya perjalanan 1 hari 1 malam itu yang mereka hitung. Ya cuman waktu yang habis hadir yang serba. Intinya adalah ya jarak sekitar 80 sampai 85 kilo itu sudah dianggap ya safar. Jadi kalau kita dari Makassar ke Jeneponto itu berapa kilo ke Jeneponto? Ya 90 kilo. Berarti kalau kita ke Jeneponto sudah dianggap ya safar. Tapi kalau kita ke Malino berapa kilo? 70 berarti belum safar. Dan itu adalah ya pendapat jumhurul ulama dari semua mazhab. Ya, walaupun ya ada terjadi perbedaan di antara mereka dari sisi jarak, tapi secara umum itu minimal 80 atau 85. Ya. Nah makanya, dan kemudian terakhir hadirin yang sangat bahagia, saya pernah mendapatkan ya pelajaran dan pencerahan dari salah seorang ya masyayikh kami di Masjid Nabawi, yaitu Syekh Muhammad Atiyah Salim, yang kami ya talaki duduk di majelisnya selama 5 tahun belajar ya kitab Subulus Salam. Beliau pernah membahas tentang masalah safar ini dan mengatakan ada sebahagian tulabul ilmi. Jadi kalau ada yang saya katakan tadi ada salah seorang ustadz kita seperti itu ya beliau mengatakan memang ada sebahagian tulabul ilmi yang mengatakan, karena dia berdasarkan pada hadis Nabi SAW ya bahwa Nabi SAW mengkasar salatnya ketika dia menempuh jarak sekian farsah. Dan ya ternyata dihitung sekian farsah itu, 3 farsah itu sekitar 5 sampai 7 kilo. Nabi SAW ya sudah kasar salatnya. Inilah yang dipakai oleh sebahagian orang yang tidak mengerti, kata beliau, yang tidak mengerti tentang ya sebab asbab wurud daripada hadis ini. Beliau mengatakan ya sebahagian orang membaca hadis ini lalu kemudian ketika dia menempuh jarak 5 sampai 7 kilo sudah langsung salat kasar. Itu yang tadi dipakai oleh ustadz kita yang ya dari ya Macopa ke Makassar itu sudah langsung ya, karena sudah berapa kilo dari sini ke Macopa? 30-an. Nah ini jarak 5 sampai 7 kilo ya kalau berdasarkan hadis ini. Tapi ternyata kata Syekh ya Atiyah Salim bahwa ini tidak benar. Nabi SAW melakukan salat dengan jarak tempuh 5 sampai 7 kilo itu ketika beliau melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekkah. Kemudian sampai di Zulhulaifah yang sekarang jadi miqat ya bagi orang yang umrah dan haji, Zulhulaifah atau Abyar Ali ya itu kan jaraknya sekitar itu 5 sampai 7 kilo. Nabi SAW ya sampai di ya, Abyar Ali atau di Zulhulaifah masuk waktu beliau salat, lalu kemudian beliau sudah mulai kasar salatnya. Tapi bukan tujuannya Zulhulaifah, tujuannya adalah Mekah. Ini yang ya beliau sebutkan ya supaya ya jangan salah kaprah baca hadis lalu kemudian tidak langsung ya fahami begitu ya dengan sendiri secara berdiri sendiri ya tidak melihat bagaimana ya latar belakang ya hadis ini. Nah oleh karena itu ya kalau ada yang salat kasar ya dengan jarak tempuh 5 sampai 7 kilo ini berarti keliru dalam memahami ya hadis tersebut. Nah saya kira ini hadir yang sangat bahagia ya karena waktu kita ya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.